Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin perkenalkan diri, Bu. Nama saya Daryl Sifudin dengan NIM-nya 2572431. Eh, hari ini saya ingin share tugas-tugas saya yaitu aircraft tool mirror, blue point telescoping inspection mirror, yang dimana tool tersebut mengalami pembaruan dari inovasi sebelumnya, yaitu desain yang inovatif yang ringan, kemudian multifungsi dan ergonomis. Baik, saya selanjutnya. Latar belakangnya dalam kegiatan maintenance pesawat, teknisi kan sering mengalami kesulitan pada saat inspeksi. Ya, kesulitan itu yaitu area yang dijangkau, kemudian baik secara visual maupun detail inspection. Nah, alat ini untuk membantu pemeriksaan ini tersebut tanpa memerlukan pembongkaran. Nah, alat ini juga masih memiliki kelemahan seperti bobot yang berat, sudut pantulan yang terbatas, dan kurangnya pencahayaan. Karena itu dikembangkan inovasi yang berupa bahan material yang lebih ringan, serta penambahan fitur yang adjustable bisa lepas pasang, kemudian penambahan LED light dan magnet, yang dimana akan mempermudah pengambilan komponen logam di dalamnya gitu. Kemudian tujuannya itu tujuan dari alat ini yaitu mengembangkan body inspection mirror yang berbahan aluminium alloy anodized yang lebih ringan, kemudian tahan korosi, meningkatkan mobilitas kita pada saat melakukan inspeksi. Kemudian ada menambahkan fitur adjustable yang bisa lepas pasang agar memudahkan penyimpanan dan perawatan. Terus kemudian ada meningkatkan visibilitas area inspeksi melalui penambahan LED. Itu fitur yang membantu teknisi ketika berada dalam area yang sempit dan gelap. Kemudian ada namanya penambahan fungsi magnet yang dimana ujungnya itu mempermudah pengambilan part yang bila terjatuh ataupun komponen logam kecil yang sulit dijangkau. Kemudian ada yang namanya mendukung efisiensi dan keselamatan kerja di teknisi lingkungan MRO dengan menciptakan alat yang ringan, ergonomis, multifungsi, dan mudah dioperasikan. Itu tujuannya. Kemudian, studi materialnya mengembangkan mekanik antara stainless steel dan aluminium alloy anodized sebagai bahan utama teleskopik. Kemudian evaluasi yang dilakukan terhadap kekuatan daya tarik. Terus ada namanya desain 3D dan analisis fungsional, yang dimana dibuatnya model CAD inspection mirror dengan struktur aluminium yang ringan dan dapat stable join yang dapat dilepas pasang. Dilakukan terhadap penempatan kemudian analisis ini dilakukan terhadap penempatan LED light serta magnet pada ujung alat yang memastikan keseimbangan dan memudahkan penggunanya. Kemudian ada namanya pengujian performa. Melakukan uji fungsional meliputi kekuatan sambungan, swivel joint, pencahayaan LED, dan daya magnet yang kuat terhadap baut logam serta uji kelenturan batang teleskopiknya pada berbagai posisi kerja. Ini metodologi desainnya. Kemudian hasil yang diharapkan pada inspeksi mirror ini, hasil yang diharapkan pada mesin yang ringan ini namun kuat, presisi, dan nyaman digunakan di area sempit maupun area tinggi. Kemudian meningkatkan efisiensi waktu kerja teknisi dalam melakukan inspeksi komponen tersembunyi tanpa pembongkaran panel. Kemudian ada desain alat yang mulai diproduksi ulang, dapat dilepas pasang, yaitu adjustable serta kompatibel dengan aksesoris tambahan seperti LED dan magnet. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas inspeksi dan keselamatan kerja teknisi dengan visibilitas lebih baik, pencahayaan optimal, serta risiko kerusakan komponen yang lebih rendah. Next, ada namanya desain produk. Nah, desain produk ini awalnya seperti ini yang saya dapat, yang pada MRO umumnya, kemudian saya rubah inovasi yang seperti ini. Yang dimana inovasi terbarunya yaitu bodinya aluminium yang lebih ringan dan kuat. Batang teleskopik ini tuh bisa dipanjang dan pendekkan. eh Bisa ada yang 6,5 inci serta dilipat dalam 0,35 inci. Kemudian mirror headnya itu high quality glass mirrornya itu diameter 2,4 yang dapat dilepas pasang dan dilengkapi swivel joint 360 derajat untuk menyesuaikan sudut pantulannya. Yang ini. Kemudian juga terdapat LED high housing yaitu memberikan pencahayaan tambahan pada area inspeksi gelap. Ini bisa dilepas pasang ke dalam sini. Kemudian ada magnetic tip yang ini
terletak pada ujung LED housing yang berguna untuk mengambil baut dan part logam yang terjatuh di area sulit dijangkau. Kemudian handle itu bermaterial rubber non-slip yang memberikan kenyamanan dan kestabilan pada saat digunakan pada saat posisi overhead ataupun area yang berminyak. Kemudian, next, perbandingan. Perbandingan bahan dan spesifikasi aircraft inspection mirror. Dalam segi aspek yang densitas, yaitu eh, aluminium alloy ini lebih ringan ya dibanding stainless steel yang mode konvensional pada umumnya. Kemudian kekuatan tariknya juga cukup bagus, ringan dan engselnya juga swivel ya, lebih kuat, lebih kuat yang ini dibanding yang stainless steel. Dia itu lebih kuat tapi tidak diperlukan untuk alat yang ringan. Kemudian ketahanan korosinya ini lebih bagus lapisan anodis melindungi permukaan dari karat dan goresan. Kemudian kalau yang stainless steel lebih tahan korosi tapi lebih berat. Untuk dari segi aspek konduktivitas dan integrasi fitur, yang ini lebih inovasi lebih baru dengan ada LED, light dan magnet sistem bisa di adjustable lepas pasang. Kalau yang pada sebelumnya konvensional kurang fleksibel. Untuk biaya materialnya lebih murah dibanding yang stainless steel lebih mahal. Untuk diameter cerminnya sudah sama, tidak ada perubahan tanpa adanya modifikasi apapun itu. Kemudian panjang teleskopik juga eh, sama, kurang lebih 6 sampai 1,5 inci dan kemudian 35 inci juga. Kemudian desain dan fungsi tambahannya yang terbaru itu ini versi baru dilengkapi dengan LED, magnet, dan staffing yang adjustable yang bisa lepas pasang. Kemudian yang sebelumnya itu eh, desainnya itu tanpa LED dan magnet juga fix 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 tanpa bisa adjustable. Kemudian dari keamanannya yang extension safety dapat dimodifikasi agar tidak mudah terlepas. Yang stainless steel itu sambungannya standar berpotensi longgar dan seiringnya waktu. Oke, next. Untuk analisis biaya, yang inovasi terbaru bahan mentahnya bisa sampai US dollar 15 sampai 30. Kemudian yang stainless steel lebih mahal 30 sampai 50 karena materialnya juga stainless. Kemudian untuk CNC machiningnya, pembuatannya handle dan shaftnya yaitu 70 sampai 120 lebih cepat machiningnya. Kalau yang stainless steel lebih lebih mahal karena cuttingnya lebih lambat. Kemudian tahapan dari finishing dan anodizingnya yang terbaru itu aluminium alloy lebih murah 15 sampai 30 US dollar. Kalau yang stainless steelnya 10 sampai 25 polishing itu stainless agar tahan korrosi. Kemudian tahapan selanjutnya ada LED elektronik yaitu US dollar 20 sampai 40. Distensinya US dollarnya 20 sampai 40. Yang harusnya maafku sebelumnya yang ini US dollarnya harusnya nggak ada. Kemudian yang mak ya magnet atau fastenernya bentar saya ini nanti saya rubah sebentar. Yang ya, nah yang ini harusnya yang stainless steel itu tidak menggunakan elektronik. Magnet fastenernya tidak ada. Yang assembly-nya ada. Total estimasinya itu harusnya sekitar ya harusnya lebih inilah 150 sampai 350. Pemasangannya segini kurang lebih. Harusnya dia nggak ada stainless steelnya. Kemudian total estimasi yang di aluminium alloy sekitar 150 sampai 290. 150 sampai 290 ya. Kemudian sumber referensi saya dapat dari Sukma DKK 2005 pengaruhan Nezing terhadap aluminium 7075, kemudian Insartec 2021 Indonesia Aluminium Stainless Steel Corrosion Resistant Comparison.
Kemudian dari Martes V. Enderman, V. Demonte, MP 2020, Reviewing Aerospace Aluminum Alloy, kemudian Misumi Inspection Mirror, yaitu inspeksi mirror produk detail. Kemudian novelty pembaruannya, yaitu material inovatif dan ringan, stainless steel dengan bahan aluminium alloy memiliki densitas yang ringan namun kuat. Kemudian fitur adjustable yang bisa lepas pasang, menambahkan sistem adjustable join yang dapat dilepas pasang, yang memungkinkan fleksibilitasnya untuk berbagai posisi. Kemudian ada integrasi LED dan magnet untuk pencahayaan dan memudahkan pengambilan part-part kecil. Desain yang ergonomis dan aman, mengadaptasi dari extension shaft dan pulling part seperti model profesional Blue Point sebelumnya, namun disempurnakan dengan pegangan yang non-slip lagi. Seperti itu, Bu. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebih dari saya mohon maaf kepada Ibu. Baik itu saja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.